Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ibu-ibu untuk semangatnya. Terima kasih jamaah masih setia bersama kami. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tema kita juga masih sama, belajar agama jangan sembarangan ya. Bib, gimana caranya Bib tadi Bib? Caranya gimana? Biar jelasin ke wujud itu. Habis Ogi aja deh yang jawab. Gimana? Lempar batu sembunyi tangan. Gimana Bib? Ibu aja yang jawab ya. Gak usah deh. Kali ini aku punya pertanyaan lagi. Ini bagus banget ya, aku mau nanya sama Habib Shogi. Habib, izin Bib. Mohon izin. Maaf ya Bib, berdiri, duduk gitu. Gak apa-apa ya Bib? Emang begitu kita ya. Emang gitu kita. Bib, sekarang kan nih kita belajar agama kan bisa dibilang dari mana aja ya. Bisa dari YouTube atau dari apapun lah gitu ya. Dari TV atau dari satu kajian ke kajian lainnya gitu ya. Tadi kan Ustazah Lulu juga bicara mengenai, lihat dulu mazhabnya apa gitu kan. Mohon penjelasannya Habib, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bihukukillah ma dhaqat hillati illa farajuhul amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita mau mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, mau mendengarkan mutiara ilmu untuk menenangkan kita punya hati. Gampang ya. Banyak cara, bisa kita lihat dari YouTube, bisa kita lihat dari Instagram atau media sosial lainnya, memudahkan kita. Tapi hati-hati, karena kalau misalkan kita nggak hati-hati, akhirnya kita sakit hati. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya itu yang namanya bermadhab. Kenapa? Mereka para ahlu madzahib, apalagi arba madzahib, Imam Hanafi, Imam Malik, Imamuna Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Ini mereka adalah ulama-ulama yang hidupnya di atas, yang lahir di atas 200 tahun Hijriah yang lalu, di atas tahun 200 Hijriah ya. Kalau mau ngebahas ulama salaf, nih salaf yang benar. Ulama salaf yaitu ulama yang hidup di atas tahun 200 Hijriah, bukan model ulama salaf-salaf yang sekarang. Kalau mau ngebahas salaf tuh dari 200 tahun 200 Hijriah ke atas ya, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ulama-ulama terdahulu. Kita alhamdulillah, bahasanya kita itu orang Jakarta tinggal ngejiplak. Tahu ngejiplak? Tinggal kita ngejiplak, tinggal kita meniru, tinggal kita nyontoh, tinggal kita ngambil dari mereka. Ya, kalau misalkan kita mau membahas tentang ilmu, ya kita ambil dengan orang-orang yang ahli ilmu. Kalau kita mau cari Al-Quran, kita cari ulama-ulama yang emang mereka pakar dalam Al-Quran. Kalau kita mau tentang hadis, kita ambil dari ulama-ulama yang emang mereka ahli hadis. Kalau kita dalam bermadhab, ya madhab, imam madhab ada 4 ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ada orang di luar sana luar biasa. Makanya hati-hati kalau mau cari guru yang soleh. Jangan sekedar pinter, karena sekarang banyak orang pinter keblinger ya, karena sekarang banyak orang pinter keblinger. Cari orang yang soleh, orang pinter yang soleh, yang kita dekat dengannya, membuat diri kita semakin dekat kepada Allah. Jadi takut sama Allah, ingat sama Allah. Bukan kita dekat sama dia, malah kita jadi pusing dengan ocehan-ocehan atau dengan fatwa-fatwanya yang jauh dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak orang mau lahiran datang ke dokter THT. Salah ya? Nggak nyambung. Bener, harusnya kan ke ini ya Bib ya? Iya makanya. Berarti ya kita harus dekat dengan orang soleh. Ketika kita dekat dengan orang itu, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Boleh tepuk tangannya untuk Habib Shogi juga. Terima kasih ya. Ibu ngerti ya Bu? Itu yang dijelasin sama Habib ya? Boleh diulangin semuanya Bu? Kepanjangan ya. Jamaah ada di rumah, pasti jamaah sering juga main tok-tok ya. Ibu-ibu juga suka main tok-tok ya. Ini ada tayangan, ini seorang tiktoker bikin konten di Madinah nih. Coba kita lihat tayangannya, silakan.
Heboh di media sosial, seorang wanita TikToker asal Samarinda, Kalimantan Timur membuat konten joget hingga menabrak pejalan kaki di sebuah pelataran yang disebut-sebut berada di kota Mekah, Arab Saudi. Aksinya sontak jadi sorotan netizen. Dikutip dari Detikcom, Kamis siang wanita berinisial AA ini belum memberikan jawaban saat dimintai konfirmasi. Begitu pula Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Pemprov Kaltim Ahmad Ridani. Mekah adalah kota suci umat Islam. Kota ini merupakan tempat utama bagi umat muslim di dunia untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Astagfirullahalazim. Itu bukan, nggak ada ibu-ibu itu di sini, nggak ada kan ya, bukan ya? bukan ya, nauzubillah min zalik ya. Habib Usman, dari tayangan tadi apa yang Habib Usman lihat, Habib? Yang saya lihat adalah manusia yang tidak memiliki akhlakul karimah. Nah itu bagaimana ya, Beb, ya, kalau ada orang Manusia yang tidak paham tentang hukum-hukum Allah. Ya. Udah di tempat mulia, dia joget di situ. Nah kalau kayak begitu gimana, Bib? Supaya kita tuh menyadari kalau ilmu agama yang kita punya itu tidak kita perdagangkan gitu, Bib. Ini menarik penjelasannya, Habib. Afwan, Habib Sogi, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, hidup yang kita jalani ini harus mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Dijalani dengan hidup yang enak, yang tenang, yang damai, yang rukun, yang sejahtera di dalamnya, dan memiliki akhlakul karimah yang baik. Sebagaimana banyak orang yang berangkat ke kota suci Mekah, Madinah, mereka berjalan ke sana dengan uang yang dia cari, dengan yang halalan, thayyiban, mubarakah, yang sulit dia dapatkan, tapi berkah duitnya. Ada juga orang yang berangkat ke sana dengan duit yang haram. Ada juga orang yang di sana dengan dikasih, ya kan? Naik haji apa tuh? Kosasi. Oh, ongkos sendiri. Kalau dikasih apa namanya? Ongkos dikasih, sama aja. Ongkos sendiri, ongkos dikasih. Ada juga orang berangkat haji dari undian atau apapun tuh dia dapat. Nah, banyak mereka yang berangkat ke sana semuanya berangkat dengan uang yang berbeda-beda. Di sananya pun berbeda-beda. Semuanya adalah tamunya Allah. Ada jalan yang baik, ada jalan yang tidak baik. Yang dikatakan haji mabrur adalah mereka kembali ke tanah air. Mereka beribadah lebih baik daripada sebelumnya, bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan menjadikan diri dan jiwanya hamba Allah yang taubatan nasuha. Bukan ke sana malah ini, malah itu, malah macam-macam. Bahkan di Ka'bah masih pakai pakaian ihram, dia selfie, pakai ihram loh. Ihram itu berarti kan dia masih tawaf. Dia masih melaksanakan yakni umrah atau tawaf ifadah atau tawaf haji dan lain sebagainya. Dia pegang handphone, dia foto-foto, dia video dan lain sebagainya. Masih ihram. Kalau dia lepas ihram, dia foto buat kenangan gak jadi masalah. Tapi dia masih pakai pakaian ihram, subhanallah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ingat, janganlah kamu menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Dengan hanya kamu melakukan itu dengan tujuan, contohnya yang pertama nih, ingin naikin popularitas, ingin naikin apa lagi tuh? Biar viral lah, FYP lah, inilah itulah dan lain sebagainya. Dia baca Al-Quran lah atau dia apapun dengan tujuan yang tidak baik. Itulah itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya buat syiar, buat dakwah, bismillah. Tapi kalau niatnya buat pamer, buat nunjukin ininya, itunya dan lain sebagainya, ngajinya, ceramahnya atau apapun dengan niat pamer, tidak ada keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Apalagi yang joget, ya kan? Apalagi itu bukan niatnya baik, bukan niatnya lagi yang kita lihat, tapi perlakuannya, adabnya udah nggak benar. Apalagi perempuan, karena perempuan apa? Harus bisa menjaga dirinya, menjaga daripada penampilannya, menjaga tingkah lakunya, menjaga adabnya, menjaga semuanya. Itu baru namanya dikatakan saleh, saleha yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kayak gitu. Berarti seperti yang Habib Usman bilang, semua dimulai dari niat dulu ya, Bib ya. Niatnya apa? Ya, apapun. Tapi kalau joget udah nggak usah niat lagi, mau udah nggak bener. Oke, Masya Allah. Saklek ya Habib Usman ya, Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya, Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut lagi ya ibu-ibu ya. Siap-siap ya, lanjut lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Langsung aja nih, Ustazah dulu, aku mau nanya Ustazah. Ya, kalau misalnya kita sudah terlanjur terperangkap masuk nih ke dalam ajaran atau yang tidak sesuai dengan syariat, itu cara keluarnya gimana? Kalau menurut aku tinggal cari yang ada tulisan exit, keluar. Itu beda Kak, yang kesembung dalam karet nggak nyambung pret. Aduh, biar nyambung seperti apa Ustazah dulu, silakan. Ya terima kasih Kak Sony, mohon izin Habib. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Orang kalau bunyi deg-degan, deg-deg-deg
sebelah sini ada yang bunyi krok 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 krok. Ada yang melihara kodok. Masya Allah. Jangan sombong mudah-mudahan naik ojek. sehat berkah. Apa itu? Jangan apa? Nggak nyambung Jack. Nyambung Jack. Nggak apa-apa ya. Jangan sembung makan tempe. Apa tuh? Nyambung nggak nyambung ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Insya Allah bikin semangat. Ini gimana kalau misalnya mohon maaf ya Allah, kok ternyata ikut aliran sesat, apalagi anak-anak kita. Naudzubillah min dari kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrahnya berislam, kemudian ayah bundanya yang mengajak kepada Nasrani, Majusi, Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Makanya madrasah pertama itu dari ibu dan mudir adalah ayahnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur? Yang pertama tentunya bersabar. Al-hasbu alamat takroh, menahan diri atas apa yang tidak kita sukai. Sabar bukan berarti diem aja bunda, tapi kita berusaha. Wah, anak kita nih bagaimana nih, kita lihat pergaulannya. Makanya penting bunda untuk bisa tahu anak ini bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa. Karena almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Karena kenapa? Seseorang ini tergantung dengan agama temannya, maka dilihatlah ya seperti apa agamanya. Nah, ibu harus tahu juga, oh ternyata ada ajaran-ajaran yang tidak benar nih. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada ulama, ada yang lebih paham. Karena ada yang memang mengerti, menjelaskannya seperti apa kepada anak-anak kita. Kalaupun kita sudah jelasin, kemudian anak kita tetap membangkang, tidak faham, panggil yang lebih faham akan agama, kemudian menjelaskannya. Karena mohon maaf bunda, inilah pentingnya anak-anak kita ajarkan. Nah, sayang, soleh-soleha, ada cirinya aliran sesat itu. Ya, karena mohon maaf sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 1945 ini memang banyak terbentuknya kerajaan. Nah, ketika kemerdekaan Republik Indonesia maka terfokus pada satu, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada perwakilan dari Muhammadiyah, ada perwakilan dari NU, ada perwakilan dari Persis. Kemudian ini semuanya ya membentuk ada ciri-ciri aliran sesat. Yakni apa? Nih harus tahu bunda. Yang pertama, mohon maaf, mengingkari dari rukun Islam, rukun iman. Kemudian mohon maaf tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian tidak menyukai, tidak mencintai sahabat Rasulullah, kemudian Rasulullah, dan mengkafirkan orang-orang muslim, dan banyak lagi kriteria yang lainnya. Ini anak-anak perlu tahu agar punya jiwa waspada. Makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Masya Allah, tepuk tangan buat Bang Napi. Bang Napi lagi. Ustazah dulu. Bang Napi, aku ingatnya Bang Napi itu. Ustazah dulu, terima kasih untuk penjelasannya ya. Berarti kita sebagai orang tua juga memang harus peduli juga terhadap anak-anak kita. Jangan dilepas gitu aja ya, jamaah yang ada di rumah juga ya. Karena biar kita tahu nih apa yang sudah dipelajari sama anak-anak kita. Sekarang jamaah siap-siap, kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Aku tahu mau yang mana. Coba aku mau nanya dulu. Yang mau nanya siapa? Ya, tunggu nih. Yang lain kan saya, gitu kan. Kalau ibu ini, bu udah bu, boleh turun tangannya. Saya senyumnya manis banget bu. Boleh bu silakan maju ke sini. Tuh, masya Allah. Ini ibu dari mana bu? Sama dari tadi juga. Dari mana bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sermaini Purba dari Majelis Ta'lim At-Taubah Pulau Gebang. Oh iya, soalnya hijabnya sama ya. Tepuk tangan dong buat daerah Pulau Gebangnya. Masya Allah. Mau nanya apa bu? Saya mau bertanya kepada Habib, gimana kalau seseorang yang ikut ngaji, cuman hanya melihat ustadznya yang ganteng sama cantik, tapi tidak berpikir untuk ke materinya gitu. Oh oke, pas banget sih nanya sama Habib. Habibnya ada dua, ada dua Habib, ada satu tabib di sini. Bu, boleh silakan duduk. Aku pilihin Habibnya ya.
Habib Usman aja deh. Habib, gimana tuh Bib? Datang cuma pengen ngeliat Habib yang gantengnya di ibu datang nih pengen ngeliat, oh Habibnya ganteng banget cuma mau ngeliat dia gitu. Saya Habib Usman bin Yahya dari Majelis At-Taubah Pulau Gebang. Saya nggak nanya Habib. Habib dari Pulau Gebang juga. Mohon penjelasannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah itu bermacam-macam cara. Dakwah itu berbagai macam metode yang dijalankan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan dakwah sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kemanapun tempat. Sekarang saya tanya ibu, Bu, Rasulullah ganteng nggak? Masya Allah ganteng. Rasulullah ganteng nggak? Ibu-ibu di rumah, Rasulullah ganteng nggak? Kalau Rasulullah nggak ganteng, nggak mungkin Siti Khadijah ngejar-ngejar. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya abahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa namanya? Abdullah. Yang dimana Abdullah kalau keluar rumah itu perempuan semua yang ada di kota Mekah itu matanya begini semua. Karena apa? Saking terkesimanya melihat Abdullah. Ketika Abdullah berada di pasar, semua orang pengen lihat Abdullah. Ketika Abdullah menikah dengan siapa istrinya? Siti Aminah. Menikah dengan Siti Aminah, besok harinya Abdullah keluar dari rumahnya, gantengnya hilang. Ya kan? Kok gantengnya nggak ada nih? Ya kan? Udah pindah ke Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nurnya Rasulullah berada di Abdullah. Ketika sama Aminah masuk ke dalam kandungan Aminah, disitulah nurnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lahir, cahaya di mana-mana. Bahkan kegantengan Rasulullah yang dijelaskan bahwasanya Nabi Yusuf ganteng nggak? Itu sampai ke iris-iris, ya kan? Karena apa? Melihat kegantengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nggak ada 10%-nya kegantengan Rasulullah. Berarti Rasulullah ganteng banget nggak? Ganteng luar biasa. Bahkan siapa orang yang melihat Nabi Muhammad, hatinya, jiwanya tenang. Siapa orang yang bertemu dengan Rasulullah, dilihat ingat, dia meleng mukanya lupa. Karena apa? Karena saking istimewanya wajahnya Rasulullah. Sekarang kalau ditanya, Bu, ada orang yang ganteng, ya kan? Ada guru yang cantik. Datang cuma pengen lihat gurunya karena ganteng dan kecantikannya. Berarti Allah berikan hidayah di situ. Masih ada hidayah karena apa? Dia mendengarkan daripada kajian, alhamdulillah. Dia duduk di majelis taklim, dia hadir di tempat yang baik. Karena apa? Yahdi may yasha'u yu'adzibu may yasha'. Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendakin. Allah memberikan azab kepada Allah yang kehendakin. Oleh karena itu, ketika kita menjadi hambanya Allah, datang ke pengajian, masih untung bisa hadir ke majelis taklim. Alhamdulillah dapat hidayah. Besok taubat, semua alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Hamba tersebut menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kegantengan. Ya kan, karena cantiknya gurunya. Karena Nabi Yusuf gantengnya luar biasa. Akhirnya apa? Di kalangan tersebut banyak yang terkesima. Akhirnya mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Ketika melihat Rasulullah ganteng yang luar biasa, semua simpatik sama Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Aku terpana ngeliat Habib. Berarti bisa dimulai mungkin ngeliat ketenangan atau kecantikan, lama-lama nyaman dengan ilmu agama yang sudah Betul, dikasih. akhirnya gitu, mengikuti. Ya, hidayah datang ya. Hidayahnya datang. Masya Akhirnya Allah. menikmati daripada kajiannya sehingga dia menjadi hamba yang bertaubat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Semangat ya ibu-ibu ya, tepuk tangan untuk pelajaran kita hari ini ya. Masya Allah. Senang sekali loh ada ibu-ibu di sini sekarang. Senang sekali jamaah juga selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Sekarang aku mau ngebacain lagi nih pertanyaan dari medsos kita lagi. Dari @Jerma Gaddafi. Assalamualaikum Kak Sony, katanya. Mau nanya, sapi sama kambing kan tiap hari makannya rumput, dan rumput itu sayuran. Kok sapi dan kambing bisa gendut ya? Waduh, berarti kalau kita diet jangan makan sayuran dong. Wah, setuju nggak tuh? Sebenarnya nggak usah mikirin gendut. Itu nyindir aneh ya? Enggak, bukan. Ini pertanyaan, Bib. Sebenarnya nggak usah mikirin gendut atau enggak gitu. Caranya langsung mau tahu nggak? Ibu-ibu gampang. Ibu tinggal nengok kanan. Coba nengok kanan. Nengok kiri. Udah, lakuin 3 kali sehari. Saat ditawarin makan ya. Jamaah, pembahasan kita seru banget ya. Jamaah juga jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Pembahasan kita akan semakin menarik lagi. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.